Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan mengerjakan HTML table. Oke, langsung saja kita ke table. Let's go. Ini ada banyak situs di internet yang menampilkan informasi seperti harga saham, sektor olahraga, data faktur, dan banyak lagi. Data ini secara alami label dialami, yang berarti bahwa meja sering cara terbaik untuk menyajikan hari. Dalam hal ini bagian dari kursus kita akan belajar bagaimana menggunakan HTML untuk menyajikan data tabular untuk pengguna. Mari kita mulai. Sini terlihat kode-kode baru ya. Ini kita lihat nih. Ini adalah contoh dari tabel itu. Ini kita next. Sebelum menampilkan data, Anda harus terlebih dahulu membuat tabel yang akan berisi data dengan menggunakan table element. Oke. Ini table. Table adalah elemen akan berisi semua data tabung tabular ada berencana untuk menampilkan. Petunjuknya dalam indeks HTML membuat table. Nah, kita akan membuat table sini. Table enter /table. Oke, kita run. Oke, sudah lihat sini. Kita next. Langkah pertama dalam memasukkan data ke dalam tabel adalah menambahkan baris menggunakan baris tabel unsur tr. Ini contohnya. Kita baca, tambahkan 2 baris ke meja di indeks HTML. Ya, kita tuliskan di sini tr enter /tr. Oke, kita tambahkan 2 baris jadi satu lagi tr dan /tr. Ini kita run, maka sudah mau tercentang nih. Oke, maka sudah tertambah 2 baris. Next. Baris tidak cukup untuk menambahkan data ke tabel. Setiap elemen sel juga harus didefinisikan dalam HTML. Anda dapat menambahkan data menggunakan data tabel unsur td. Oke. Dalam contoh di atas, 2 titik data 73 dan 81 yang dimasukkan dalam satu baris. Yang Anda dengan menambahkan 2 titik data, kami menciptakan 2 sel data. Kita baca petunjuknya. Di baris kedua menambahkan 3 sel data. Sel-sel harus berisi data berikut dalam rangka Adam Grant Work 14 dan paket produk. Kita menambahkan
sini. Sini tele, kemudian ada green walk. Oke, kita tutup /td. Oke, next td, sini 14. Next. Target item. /td. Oke, coba kita jalankan. Ini tadi fungsinya menambahkan baris dalam tabel. Oke, di sini sudah ada baris-baris, menambahkan kolom. Ini terlihat sudah. Oke, kita next. Tabel data tidak masuk akal tanpa judul untuk menggambarkan apa data mewakili. Untuk menambahkan judul untuk baris dan kolom, Anda dapat menggunakan tabel menuju elemen TH. Unsur meja pos digunakan seperti elemen data tabel, kecuali dengan judul yang relevan. Sama seperti data tabel, judul label harus ditampilkan dalam baris tabel. Kita lihat sini. Penggunaan scrop atribut yang dapat mengambil salah satu dari dua nilai, yaitu yang pertama nilai row. Nilai ini membuat jelas bahwa judulnya adalah untuk berturut-turut. Jadi row ini untuk membuat judulnya berturut-turut. Col, nilai ini membuat jelas bahwa judulnya adalah untuk kolom. Ya. Kita lihat sini petunjuknya. Pada baris pertama menambahkan 3 meja judul. Judul harus berisi data berikut dalam rangka. Oke. Kita tuliskan di sini TH seperti ini contoh. TH scopes. Sama dengan kedua yang row. Oke. Kita lihat apa yang di input tadi, yaitu company number. Nah,
slash th. Oke, kita singkat waktu copy saja ini. Ctrl V, Ctrl V. Kita ubah dulu di sini menjadi number of the item items to ship. Oh, ship. Oke, selanjutnya next action. Oke, kita run. Kita lihat di sini. Yang baru kita input berubah ke sini menjadi ada berganti dari yang awal tadi. Oke, next. Oke, sejauh ini tabel yang Anda buat menjadi sedikit sulit untuk dibaca karena mereka tidak memiliki batas. Benar juga, karena tidak ada batas di antara sini. Dalam versi HTML, pembatasan dapat ditambahkan ke meja penggunaan border, atribut, dan pengaturan sama dengan integer. Bilangan bulat ini akan mewakili ketebalan perbatasan. Ini contohnya. Oke, kita lihat instruksinya. Kita akan membutuhkan beberapa data yang lebih dalam tabel. Tambahkan data berikut ke meja. Pastikan untuk menempatkan setelah baris tabel kedua. Oke, kita coba. Oke, kita next. Bagaimana jika tabel berisi data yang meliputi beberapa kolom? Misalkan kalender pribadi bisa memiliki peristiwa yang span di beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Oke. Data dapat span kolom menggunakan call span. Atribut menerima integer lebih besar dari atau sama dengan 1. Oke. Ini kita baca instruksinya. Oke, sebelumnya dalam contoh di atas, data out of town membantang Monday dan Tuesday. Meja judul menggunakan nilai 2. Kolom data back in town hanya muncul di bawah Wednesday judul. Ini dalam indeks HTML span td elemen d2 kolom. Ya, kita ketik saja di sini langsung td slash td. Oh, salah. Oke, kita run. td slash td.
kita run. Ternyata kurang satu lagi. Karena disitu suruhnya 2 kolom /td. Coba kita jalankan. Oke, kita tambahkan close span. Dua. Kita coba run lagi. Oke, berhasil sudah. Ini bisa dilihat di sini di Adams ini menjadi 2 kolom. Oke, ini bisa dilihat. Ini next saja. The Rospan atribut digunakan untuk data yang meliputi beberapa baris. Mungkin acara berlangsung selama berapa jam pada hari tertentu. Oke. Dalam contoh di atas ada 4 baris. Baris pertama berisi sel kosong dan 2 judul kolom. Baris kedua berisi morning, baris judul bersama dengan work yang mencakup 2 baris bawah, Saturday kolom. The relax entry mencakupi 3 baris bawah, Sunday kolom. Baris ketiga hanya baris afternoon, baris judul. 4 baris keempat hanya berisi dinner entry karena relax merentang ke dalam sel sebenarnya. Kita baca instruksinya. Dalam indeks HTML span td elemen dari 2 baris. Tambahkan span. Sama dengan ketik 2. Oke, kita run. Oke, setelah diulang kembali sudah tercentang sini karena tadi hilang di sininya, jadi tidak mau. Oke, next saja. Di sini panjang tabel dapat dipotong lepas menggunakan body table unsur tbody. Body elemen harus berisi semua data tabel termasuk judul tabel. Lebih lanjut tentang ini dalam latihan nanti. Oke, kita lihat ini. Dalam contoh di atas, semua data tabel yang terkandung dalam elemen tabel tubuh. Namun perlu diketahui bahwa judul juga disimpan dalam tubuh tabel. Kami akan mengubah ini di latihan berikutnya. Baca petunjuknya, melampirkan baris 2, 3, 4, 5, dan 6 meja dalam tbody elemen. Oke, kita ketikkan di sini. Tbody. Tutup siku, kemudian di sini /tbody. Oke, kita jalankan. Sudah tercentang di sini. Oke, kita next.
Dalam latihan terakhir, judul tabel disimpan dalam tubuh tabel. Ketika tubuh tabel dipotong lepas, namun juga masuk akal untuk bagian dari judul tabel menggunakan that element. Kita lihat dalam contoh di atas, satu-satunya unsur baru that judul tabel. Judul tabel yang terkandung dalam elemen ini. Perhatikan bahwa kepala meja masih membutuhkan berturut-turut untuk mengandung judul tabel. Cara petunjuknya, lampirkan baris pertama dari tabel dalam head element. Ya, kita coba sesuai instruksi. Kita lihat apa tadi, T-head. Oke, tutup. Kemudian di bawah TR sini kita tuliskan /t/head /t/head. Kita coba jalankan. Oke, kita lihat perubahannya. Di sini terdapat kod. Ya, ini adalah tabel heading yang membedakan antara kepala heading dengan tabel heading. Oke, kita next. Di sini bagian bawah meja panjang juga berisi potong lepas menggunakan trofot element. Oke, membaca instruksinya. Menambahkan footer meja di bagian bawah meja menggunakan default element. Dalam footer menambahkan data berikut. Ini datanya. Kita buka yang begini. Coba kita buat ya. Sini kita enter dulu. Kita buat TD. Oh, sorry, T-foot. Tutup kurung, enter, TR. Kita lihat di sini tadi. Tutup, enter, terus TD. Total. Kita tutup /TD. Yang kedua TD 28 /TD. Oke, selanjutnya TR. /TR. Oke, kita coba jalankan.
Coba kita lihat perbedaannya apa. Oke, di sini ada perbedaannya. Pertama, total menjadi 2, total dan 28. Oke, kita next. Tabel secara default sangat hambar. Mereka tidak memiliki batas warna, font hitam, dan tipografi adalah jenis yang sama yang digunakan untuk elemen HTML lainnya. Anda dapat menggunakan CSS untuk gaya meja seperti yang telah Anda lakukan di masa lalu. Secara khusus, Anda dapat mengubah gaya berbagai aspek yang disebutkan di atas. Oke. Ini contohnya. Kode dalam contoh di atas menunjukkan hanya beberapa dari beberapa aspek meja. Anda dapat gaya menggunakan properti CSS Anda pelajari tentang sebelumnya. Oke, kita baca petunjuknya. Di style CSS mengubah ukuran font dari semua judul tabel dan data tabel untuk 18 pixel. Oke, kita ubah dulu. Style CSS kita ubah. Font size-nya kita ubah menjadi 18. Sampai yang berapa? Kita coba jalankan. Di sini terubah lagi angkanya. Kita coba lagi. Maaf, ada kesalahan input. Tab 16. Sini kita tambah font family. Font family 18. Font size maksudnya 18 pixel. Coba kita jalankan. Nah, ternyata sudah terchecklist. Oke. Bisa dilihat di sini fontnya berubah, ukurannya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Oke, kita next. Congratulations. Oke, saya akan memberi komentar dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, dari dasar HTML sampai styling CSS. Jadi kesimpulannya, Kode Akademi ini sangat membantu bagi pemula, pastinya pemula developer web, karena di sini kita diajarkan mulai dari nol sampai dasar HTML. Intinya kita itu dari awal sampai kita bisa membuat web sederhana menggunakan ilmu yang sudah dipelajari dari link kodeakademi.com ini. Jadi bagi Anda pemula developer web, Anda bisa belajar secara otodidak pada link kodeakademi.com ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata dan hilaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.